Utang pemerintah diprediksi makin meningkat pada tahun politik 2024 ini. Ekonom berpendapat hal ini terjadi jika berbagai janji-janji yang disampaikan oleh Capres dan Cawapres akan berkaitan dengan belanja negara. Jika pemenuhan janji-janji ini menggunakan kas negara, tentu dikhawatirkan beban utang akan terus meningkat. Bagaimana proyeksi anggaran untuk berbagai program yang dicanangkan tiga pasangan yang akan berlaga di 14 Februari mendatang? Apakah program-program yang ditawarkan sejatinya sudah ada di APBN? Dan apakah program-program baru yang ditawarkan masih bisa dibiayai oleh anggaran negara atau di luar jangkauan? Selengkapnya kita akan bahas dalam Siapa Capres yang punya janji beratkan APBN. Oke, yang pertama kita lihat dulu program kerja dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Paslon nomor 1 ini ingin memberikan dana desa 5 miliar per desa. Nah, dalam kunjungannya ke Jombang pada September lalu, Caimin sempat menyinggung terkait dana desa. Ini merupakan program yang diinisiasi pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2015 lalu yang merupakan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa. Alokasi dana desa saat ini minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Namun DPR pada pertengahan tahun lalu sepakat untuk menaikkan porsi dana desa menjadi 20%. Dengan demikian harapannya dana desa bisa mencapai 2 miliar per tahunnya. Dalam APBN 2024, dana desa menempatkan alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, terdapat 83.794 desa di seluruh Indonesia pada 2022. Jadi, jika mau dibagi sama rata, maka per desa akan memperoleh 847,32 juta rupiah. Masih di bawah miliar rupiah, apalagi 2 miliar rupiah yang dicita-citakan oleh DPR. Rata-rata pagu dana desa sepanjang 2015 hingga 2022 adalah 58,62 triliun rupiah per tahunnya. Jika Anies Muhaimin ingin memberikan dana desa sebesar 5 miliar rupiah per desa, maka kebutuhan anggarannya adalah 418,97 triliun rupiah. Jumlah itu masih jauh lebih besar dari dana anggaran yang selama ini ada untuk dana desa. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Arman Suparman menyebut, wacana dana desa 5 miliar rupiah per desa bisa membuat APBN ke depannya tidak seimbang. Selain itu, pemberian dana desa yang lebih besar dikhawatirkan justru berdampak negatif. Salah satunya berisiko menyuburkan praktik korupsi di desa. Selanjutnya, program lain yang patut mendapat sorotan adalah janji modal usaha buat anak muda. Caimin menyebut siap untuk memberikan modal usaha sebesar 10 juta rupiah tanpa agunan dan tanpa bunga untuk bisnis yang dipandang layak. Sebenarnya program yang mirip dengan ini sudah ada sebelumnya yang dinamakan pembiayaan ultramikro. Program ini ditujukan bagi mereka yang belum bisa difasilitasi oleh kredit usaha rakyat, yakni kredit yang diberikan adalah sebesar 1 hingga 10 juta rupiah per debitur dengan jaminan buku kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi untuk program yang disebut oleh Caimin ini sebenarnya sudah ada sejak 2017 silam. Jika nanti Anies Muhaimin terpilih maka tinggal mengembangkan saja dalam bentuk tanpa agungan dan juga nirbunga. Ekonom Indef Esther Sri Astuti menilai rencana pemberian modal usaha 10 juta rupiah tersebut hanya program populis. Janji kampanye belaka demi meraih simpati calon pemilih. Meski demikian, Esther menyatakan janji tersebut realistis untuk diwujudkan. Selanjutnya, Anies Muhaimin juga bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara, yakni di mana rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto atau tax ratio yang pada 2022 ini berada di 10,4%, ditargetkan naik menjadi 13 hingga 16 pada 2029 mendatang. Jika kita lihat begitu, ya pada 2024 ini PDB Indonesia adalah 19.588,4 triliun rupiah. Dengan asumsi ekonomi tumbuh 5% per tahunnya, maka PDB pada 2029 akan menjadi 562,84 triliun rupiah. Kalau ingin tax ratio ini ada di 13% pada 2029, maka penerimaan pajak ini harus naik rata-rata 13,25% per tahun.
Apabila ingin tax ratio ini menjadi 16%, maka pertumbuhannya juga harus rata-rata di 21,05% setiap tahunnya. Ya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih janji-janji dari pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, ada di slide berikutnya. Ya, untuk janji dari pasangan Capres Prabowo Gibran atau nomor urut 2, ini yang paling menonjol adalah pembagian makan siang dan juga susu gratis bagi siswa sekolah. Pembagian susu ini sempat menjadi persoalan karena Gibran dianggap mencuri start dengan membagikan susu di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat jumlah siswa sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2023-2024 adalah 53,14 juta. Ya, kita lanjutkan kembali pemaparan terkait janji Capres dan Cawapres, masih bahas janji Prabowo, yakni akan memberikan makan siang gratis jika program pembagian makan siang dan susu gratis ala Prabowo Gibran ini diterapkan untuk siswa SD dan di bawahnya. Maka total ada 98 juta siswa yang akan menjadi target penerima. Dengan asumsi paket makan siang 10.000 per siswa, maka setiap harinya ini akan butuh anggaran sekitar 299,8 miliar rupiah. Dengan asumsi 5 hari sekolah selama sepekan, butuh anggaran 1,49 triliun. Maka dalam setahun ini total anggarannya adalah 77,95 triliun rupiah. Jika paket makan siangnya ini adalah 15.000 per hari, maka kebutuhan anggarannya ini naik menjadi 116,92 triliun rupiah. Ini pun belum termasuk susu loh, dengan asumsi ya bahwa harga sekotak susu ini adalah Rp5.000, maka dibutuhkan biaya 38,97 triliun rupiah untuk pengadaan saban tahunnya jika diberikan kepada siswa SD ke bawah. Kalau untuk seluruh siswa, maka butuh anggaran 69,08 triliun rupiah. Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah membutuhkan anggaran sekitar 400 triliun rupiah. Jika memang butuh anggaran sedemikian besar, maka akan mengalahkan belanja modal dalam APBN yang berfokus untuk pembangunan infrastruktur. Janji lain yang digaungkan Prabowo Gibran adalah membangun desa. Yang ini akan dilakukan dengan membangun atau merenovasi 40 rumah per desa per tahun ini. Mengutip informasi di situs rumah123.com, estimasi biaya renovasi rumah untuk rumah seluas 40 meter persegi dengan spesifikasi termurah adalah 33,88 juta rupiah. Jadi, anggaran untuk renovasi 40 rumah adalah 1,35 miliar rupiah. Kalau begitu, kita lihat ya pada tahun 2022 ini terdapat 83.794 desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, anggaran renovasi 10 rumah di seluruh desa ini menjadi 113,56 triliun rupiah. Di sisi penerimaan negara, Prabowo Gibran ini menjanjikan pendirian Badan Penerimaan Negara. Sejatinya pemisahan ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi. Bahkan awalnya Badan Otonom Pajak direncanakan sudah terbentuk pada tahun 2017. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas janji-janji dari pasangan Cawapres nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di slide berikutnya. Salah satu program yang menonjol dari pasangan nomor urut 3 ini adalah internet super cepat, gratis, dan merata. Saat ini penetrasi internet memang sangat pesat, sudah lebih dari 60% penduduk Indonesia telah mengakses internet. BPS mencatat sebanyak 66,48% penduduk Indonesia ini sudah terhubung dengan dunia maya pada tahun 2022. Jumlahnya adalah sekitar 185,27 juta orang. Cara paling mudah untuk menggratiskan internet adalah dengan memberi subsidi penuh. Negara mengganti uang yang dibayarkan rakyat untuk menikmati sambungan internet. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI yang melibatkan 8.510 responden, 42,95% menyebut biaya yang dikeluarkan untuk koneksi internet ini adalah 50.000 hingga 100.000 per bulan. Jadi, kalau negara ini siap untuk menggantinya, maka biaya yang harus dikeluarkan dari APBN adalah 9,26 triliun rupiah hingga 18,53 triliun rupiah per bulannya.
Jadi dalam setahun anggarannya menjadi 111,16 triliun rupiah hingga 223,52 triliun rupiah. Super besar sekali kan pemirsa. Kemudian Ganjar Mahfud juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Jika terpilih, Ganjar dan Mahfud juga akan berjanji untuk mengangkat semua guru, baik yang saat ini statusnya honorer, PPPK, bahkan guru swasta yang menjadi ASN. Tidak sampai di situ, gaji guru juga akan ditingkatkan. Guru yang baru berkarir akan digaji sekitar 10 juta rupiah per bulan, dan guru yang sudah beberapa tahun berkarir akan berkompetensi. Standarnya ini akan digaji 30 juta rupiah per bulan. Nah, itu tadi ya janji-janji dari para capres dan juga cawapres 2024. Tentu kita sebagai masyarakat harus lebih melek politik dan juga kritis, sehingga tidak mudah percaya dengan janji-janji yang disampaikan oleh ketiga capres dan cawapres ini. Jangan tergiur janji-janji aja yang malah bisa membuat beban APBN di tanah air, ujung-ujungnya kita juga yang harus bikin utang negara terus membengkak.